Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali thalabul ilmi di Majelis Humairah dan masih dalam pembahasan al-amalul yasir wal ajrul kabir, yaitu amalan yang sedikit namun berpahala besar. Terakhir kita sampai bahasan apa, Bu? Amalannya apa? Nomor berapa? Manfaat sholat sunnah, yaitu poin nomor 7 berarti ya. Amalan ke-7 yaitu memperbanyak sujud. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, alaika bikasratis sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud. Lillah, memperbanyak sujud karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillah sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Hendaklah memperbanyak sujud karena Allah. Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sujud lillah karena Allah sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan padamu satu derajat dan akan menghapuskan padamu satu kesalahan. Berarti sekali sujud faedahnya adalah ditinggikan satu derajat, dihapuskan satu kesalahan. Sebagaimana kata Imam Nawawi, memperbanyak sujud di sini memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat wajib sudah dibatasi 17. Kalau sholat sunnah tidak dibatasi. Dan ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat sholat sunnah ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak disunahkan berjamaah. Namun kalau sekali-sekali boleh. Yang disunahkan berjamaah, contoh sholat taraweh, gerhana, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, minta hujan, itu tushra'ul jamaah, yaitu disyariatkan berjamaah. Ya, yang lainnya asalnya tidak berjamaah. Tapi kalau ibu sekali-sekali misalnya sholat duha, tahajud, ada witir selain Ramadan misalnya, sekali-sekali berjamaah boleh.
Namun asalnya yang berjamaah itu cuma yang sholat yang dicontohkan tadi. Kemudian ada sholat sunnah yang sifatnya muakkad. Maaf, sholat sunnah yang sifatnya rawatib dan yang bukan rawatib. Istilahnya rawatib ya, rawatib dan bukan rawatib. Rawatib sudah pernah kita singgung. Kalau rawatib entah qobliyah atau entah ba'diyah. Berarti nanti dia mengiringi sholat wajib. Saya pernah sebut ya, ada berapa dalam sehari Bu rawatib? Ada 22. Ada yang muakkad, rawatib muakkad, ada rawatib yang ghairu muakkad. Total semua dalam sehari loh, dalam sehari. Yang muakkad maupun ghairu muakkad 22. Yang muakkad 10, yang ghairu muakkad 12. Yang rawatib yang 12, yang jenengan dengar kalau 12 ini dijaga akan dibangunkan rumah di surga, itu pembahasan hadis lain. Namun kalau pembagiannya muakkad dan ghairu muakkad, berarti rawatib tadi ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah, totalnya itu semua 22. 10 banding 12 ya. 10 apa saja? Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur 2. Ba'diyah zuhur 2. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. Pas 10. Yang 12 ghairu muakkad, qobliyah zuhur tambah 2 lagi, jadi 4. Ba'diyah zuhur tambah 2 lagi, jadi 4 ba'diyah zuhurnya. Terus qobliyah asar 4, berarti sudah 8. Terus qobliyah maghrib 2, sudah 10. Terus qobliyah isya 2 lagi, 12. Maka ada sholat sunnah rawatib dan ada yang bukan rawatib. Nah, kalau ditanya rawatib berapa? 22 rakaat dalam sehari. Ada yang bukan rawatib. Yang bukan rawatib berarti yang tidak mengiringi sholat wajib. Tahajud tidak mengiringi sholat wajib. Witir asalnya tidak mengiringi sholat wajib. Walaupun ibu lakukan ba'da isya langsung boleh. Sholat duha tidak mengiringi sholat wajib. Sholat isyraq syuruk tidak mengiringi sholat wajib. Sholat ba'da tawaf ya tidak mengiringi sholat wajib. Nah, kalau mau ditotal semuanya Bu, dalam sehari, kalau lihat praktek Nabi SAW, sholat wajib 17 rakaat. Terus rawatib tadi berapa? Kita pakai yang 12 lah, yang 12. 17 tambah 12 berarti berapa? 29. Tambah Nabi SAW itu biasanya malam itu 11 rakaat untuk sholat malamnya. Sudah ditutup witir. 29 tambah 11 berarti berapa? 40 rakaat dalam sehari. Itu kalau mau lengkap. 17 yang wajib, terus 12 yang rawatib tadi, terus tambah 11 tahajud plus witir. Total semuanya berapa? 40 rakaat dalam sehari. Inilah jadi peluang besar kita disebut tadi memperbanyak sujud. Adapun manfaat sholat sunnah atau hikmah disyariatkannya sholat sunnah, kemarin sudah disebutkan. Pertama, untuk menutupi kekurangan pada ibadah wajib. Jadi yang wajib-wajib itu kurang, ditutup dengan ibadah sunnah, sholat sunnah. Karena umumnya kita kalau melaksanakan sholat wajib nggak fokus, nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Pikiran yang sebelum sholat itu nggak ada, kok tiba-tiba dalam sholat keluar. Betul nggak ya Ibu?
Nah, kekurangannya itu kan kurang, namanya kurang, ditutup dengan sholat sunnah, ditambal dengan sholat sunnah. Kemudian hikmah yang kedua dari sholat sunnah adalah semakin dekat dengan Allah hingga mendapatkan cinta Allah. Semakin dekat dengan Allah hingga mendapatkan cinta Allah. Kemudian hikmah ketiga dari sholat sunnah, melaksanakan ibadah sunnah agar lebih semangat dalam melaksanakan ibadah wajib. Biasanya kalau orang itu jaga ibadah sunnah, yang wajib itu tambah semangat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, siapa saja yang memperhatikan yang sunnah, maka ia tentu akan memperhatikan yang wajib. Siapa saja yang kurang dalam memperhatikan yang sunnah, maka ia tentu akan kurang dalam melakukan yang wajib. Nah, berarti yang sunnah ini untuk menyemangati kita supaya yang wajibnya lebih semangat. Hikmah yang keempat, mendapatkan pahala dan ganjaran tertentu karena melakukan ibadah sunnah. Contoh yang tadi kita sebut rawatib 12 rakaat dalam sehari, disebutkan dalam hadis Ummu Habibah, siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib dalam sehari, bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Dicontoh dapat pahala tertentu. Juga misalnya disebutkan dalam hadis, siapa yang melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, maka haramallahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan baginya untuk masuk neraka. Berarti tidak masuk neraka lantaran melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Bagaimana lakukan 4 ini, Bu? Bisa 2 cara. Bisa 4 langsung tanpa tahiyat awal. Terus cara yang kedua adalah 4 ini dibagi 2 rakaat salam, lalu 2 rakaat salam. Yang lebih afdal yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena aktivitasnya lebih banyak. Imam Asyuti mengatakan, maka kana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Yang lebih banyak gerakannya, lebih banyak aktivitasnya, maka lebih banyak pahala. 2 berarti 2 kali tahiyat, 2 kali salam itu lebih banyak daripada 4 langsung. 4 itu cuma 1 kali tahiyat, 1 kali salam, maka aktivitasnya lebih banyak, pahalanya lebih besar. Kemudian hikmah kelima dari sholat sunnah, melatih jiwa untuk membiasakan diri dalam ibadah, sehingga jiwa merasakan kelezatan, kemudian akhirnya terbiasa khusyuk, juga khudu', tunduk patuh, sehingga mudah pula melakukan yang wajib. Jadi yang kelima ini intinya melatih jiwa supaya rajin ibadah. Hikmah yang keenam dari sholat sunnah adalah memperhatikan yang sunnah akan menjadikan hati kita baik dan istiqomah. Jadi hati akan menjadi baik dan istiqomah. Maka kiat di antaranya kiat istiqomah berarti jagalah ibadah-ibadah sunnah. Itu paling memudahkan kita untuk istiqomah. Ya. Jadi kalau jaga yang sunnah, apalagi kita sudah tahu ilmunya, Bu, maka kita akan mudah istiqomah. Namun istiqomah yang paling ampuh itu cuma 1 jalan aja, Bu. Nggak ada jalan lain selain istiqomah dengan cara ini, yaitu dengan berada dalam majelis ilmu. Nggak ada cara lain. Orang yang belum belajar, dia itu kalau belajar dia akan istiqomah. Yang sudah belajar, maka dia akan istiqomah kalau terus belajar. Disebutkan satu riwayat dalam Ibnu Hibban tentang dialog Nabi Musa dengan Allah. Musa tanya kepada Allah,
orang apa? Siapakah orang yang paling berilmu? Siapakah orang yang paling berilmu? Allah jawab, orang yang paling berilmu itu adalah la yashbaghu bi'ilmihi, orang yang tidak pernah puas dengan ilmunya. Maksudnya tidak pernah puas gimana? Pingin belajar terus, pingin belajar terus, pingin belajar terus. Nah, itulah sebab bisa istiqomah. Berarti kebalikannya gimana? Orang yang tidak berilmu gimana? Orang yang selalu puas ketika belajar. Sudah, saya sudah tahu kayak gitu. Cuma kayak gitu aja kok. Wah, ustadznya ngomong bulak balik terus. Padahal kalau ditanya juga belum paham-paham. Orang yang paling berilmu apa tadi? Orang yang tidak pernah puas dengan ilmu. Maka dia akan terus belajar. Bahkan kalau disebutkan di dalam Ta'lim al-Muta'allim Thariqut Ta'allum karya Imam Az-Zarnuji, beliau katakan orang yang dikatakan dia itu tidak puas dengan ilmunya, dia dengar satu ilmu sudah dengar bahkan 1000 kali, dia seperti baru dengar pertama kali. Artinya dia sangat hormati ilmu sekali. Walaupun sudah berulang kali dia dengar, seperti dia memperoleh ilmu baru. Tanda orang yang tidak pernah puas, selalu tamak pada ilmu. Itu jalan ampuh, Bu, untuk istiqomah. Terus yang ketujuh, apa hikmah kita melaksanakan sholat sunnah biar waktunya selalu sibuk? Sebelum tidur ada kesibukan. Bisa apa, Bu, sebelum tidur? Witir. Witir kan bisa sebelum tidur, bisa setelah bangun tidur malam, yang penting sebelum masuk subuh. Waktunya sibuk lagi. Pagi hari, ada waktu luang, ibu-ibu misalnya, sudah nggak ada aktivitas ngaji, sudah sholat duha. Akhirnya waktu tersibukkan lagi. Sebelum sholat wajib nunggu sholat, setelah sholat wajib, ada rawatib. Ba'da sholat subuh diam di masjid hingga matahari meninggi, lakukan sholat syuruk atau isyraq 2 rakaat. Waktu tersibukkan lagi. Terus hikmah yang ke-8, mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang rajin melakukan ibadah sunnah. Begitu pula para salaf terdahulu, para ulama terdahulu, mereka semangat lakukan ibadah sunnah. Baik, sekarang kita masuk amalan yang ke-8, menghadiri prosesi jenazah. Salah satu lagi amalan ringan berpahala besar. Ini pahalanya besar, Bu, walaupun cuma menghadiri saja. Nanti kita lihat menghadiri ini apa yang dilakukan. Nanti ada amalannya. Menghadiri prosesi jenazah, ini nanti akan ada pahala yang besar. Coba saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan, qila wa mal qiratan, qal mislul jabalainil 'azimain." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang menghadiri jenazah. Menghadiri itu berarti, Bu, keluar dari rumah, layat pergi ke rumah duka, hatta yusolliya 'alaiha, sampai menyolatkan jenazahnya. Falau qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Lalu wa man syahida, dan siapa yang menghadiri prosesi jenazah hatta tudfana, sampai dikuburkan, berarti disolatkan ia, dikuburkan dia, ikut lagi sampai di pekuburan, kana lahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Tadi ada 1 qirat ya, Bu, ya. Terus ada 2 qirat. 1 qirat tadi apa amalannya? Menghadiri terus nyolatkan. Terus kalau 2 qirat
menghadiri, nyolatkan sampai dikuburkan. Terus apa itu qirat? Lihat, kil. Nabi SAW ditanya, wa mal qiratan? Apa itu 2 qirat? Qal mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Seperti 2 gunung yang besar. Nah, perhatikan lagi riwayat yang lain menjelaskan 2 gunung ini. Man shalla ala janazatin walam yatba'ha falahu qirat. Siapa yang nyolatkan jenazah namun tidak ikut sampai ke pemakaman, maka baginya pahala 1 qirat. Fa in tabi'aha, jika yang sudah nyolatkan terus ngikut sampai ke pemakaman, falau qiratan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Apa itu 2 qirat? Dikatakan asgharuhuma mislu uhudin. 2 qirat itu paling kecilnya itu adalah semisal gunung Uhud. Semisal gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Mungkin yang pernah datang ke Madinah, terus city tour ke Madinah, terus sampai ke area Uhud, mungkin kiranya yang Jabal Uhud itu yang kecil itu bukan Jabal Uhud, itu namanya Jabal Romah. Romah itu pemana-pemana di zaman Rasul itu siap-siap di situ. Gunung Uhudnya itu yang panjang itu 8 kilo tadi. Di balik itu berhadapan tuh. Ya, semisal gunung Uhud. Padahal tadi disebut 2 gunung yang besar kan. Nah, kalau mau ibarat 2 gunung yang besar gimana? Bayangannya yang ini saja sudah disebut gunung besar nih. Ini paling kecilnya. Itu pahala 2 qirat. Dari Quraib ia berkata, ini masih lagi tentang jumlah orang yang menyolatkan jenazah. Ini ya, jadi ada jumlah tertentu, Bu. Disebutkan dalam hadis Quraib, ia berkata, anak Abdullah bin Abbas di Kudaid atau di Utsman meninggal dunia. Ibnu Abbas lantas berkata, wahai Quraib, lihat berapa banyak manusia yang menyolatkannya. Quraib berkata, aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan aku mengabarkan kepada mereka pertanyaan Ibnu Abbas tadi. Lantas mereka jawab, ada 40 orang. Quraib berkata, baik kalau gitu. Ibnu Abbas lantas berkata, keluarkan jenazah tersebut karena aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqulu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan 40 orang, di mana 40 orang ini adalah orang-orang muslim yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, dia syaratnya ya 40, tapi kualitas nih, kualitasnya apa? Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah akan berikan syafaat untuk jenazah tadi. Memberikan syafaat berarti diberikan ampunan. Berapa jumlahnya, Bu? Berapa jumlahnya? 40. Ini jumlah pertama dalam hadis. Jadi afdolnya 40. Kalau dapat 40, alhamdulillah, sudah dapat syafaat. Dapat syafaat dari orang-orang yang nyolatkan. Tadi orang-orang yang nyolatkan tadi orang apa, Bu? Muslim, tidak berbuat syirik. Ini muslim-muslim yang lurus berarti ini. Terus lihat lagi hadis berikutnya, masih jumlah lagi di sini. Disebutkan dalam hadis Aisyah, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah. Tidaklah jenazah disolatkan dengan solat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang itu mencapai jumlah 100.
Berarti 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Maka semuanya nanti akan memberikan syafaat untuk orang tadi, jenazah tadi, maka syafaat itu akan diperkenankan. Berapa jumlahnya yang ini, Bu? 100. Tadi 40 asal tidak berbuat syirik, ini jumlahnya makin banyak lagi, dapat 100, maka akan dapat syafaat pula. Kemudian satu hadis lagi. Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa aujaba. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 shaf. Berapa shaf, Bu? 3. Nanti saya jelaskan 3-nya ya. Oleh 3 shaf kaum muslimin, melainkan doa mereka untuk jenazah ini akan dikabulkan. Berarti kesimpulan kita ada 3 hadis tadi ya. Jumlah 40, jumlah 100, sama apa, Bu? 3 shaf. Gimana 3 shaf itu, Bu? Kalau orangnya satu nggak usah Bu mikir 3 shaf, Bu. 2 juga nggak perlu. 3 ya sulit juga, Bu. Masa suruh jejer di belakang? Ini imam 1, 2, 3 1, 2, 3 1 sudah dapat tuh 3 shaf. Walaupun misalnya sholatkan di rumah ya, di sini masih ada ruang, Bu. Total berapa orang ini? 7 tambah 1 8. Walaupun di sini masih bisa diisi, namun lebih afdal bentuk berapa shaf? 3 shaf. Kalau orangnya imam depan 1, belakangnya 3, nggak usah dijejer 3 ke belakang gitu, Bu. Itu kan bukan shaf namanya, Bu. Masa segini? Ini baris berbaris namanya ini. Kalau nambah lagi, sini ada orang, ada itu, pas 3 shaf itu. Kalau jumlahnya tadi 40, nah bentuk 3 shaf dulu, sisanya belakang, berarti lebih daripada 3 shaf, sudah bagus berarti. Namun kalau jumlahnya sedikit, usahakan dibentuk 3 shaf. Sudah? Baik, lihat. Balik ke hadis tadi yang 2 qiraat sama 1 qiraat, Bu. Kita bahas tentang kapan dapat 2 qiraat, kapan dapat 1 qiraat ya. Karena kan orang itu layat tuh kan macam-macam kan? Ada yang datang cuma lihat-lihat saja terus mulai pulang. Ada yang datang cuma salaman saja, sholat, pulang, ya kan? Ada yang datang nggak sholat, tapi ikut ke kuburan, ya kan? Ada yang datang cuma ketemu di jalan aja, terus pulang lagi. Ada yang lagi proses penguburan, nah dia datang di situ. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu katakan bahwa tingkatan pahala menghadiri prosesi jenazah itu ada 5, Bu. Jadi ada 5 keadaan. Ini orang ini macam-macam nih di sini. Nah, kita bahas 5 ini. Yang pertama ya, ini yang menghadiri prosesi jenazah. Keadaan yang pertama, menghadiri. Ingat, Bu, saya bilang menghadiri berarti apa? Keluar dari rumah enggak? Keluar dari rumah ya. Baik, menghadiri, menyolatkan, menguburkan. Maka pahalanya sempurna, dapat 2 qiraat. 2 qiraat itu gimana, Bu, tadi? 2 gunung besar. Ingat ya, menghadiri, menyolatkan, menguburkan. 3. Terus tingkatan yang kedua di bawahnya, menghadiri dan menyolatkan, tapi tidak ikut ke kuburan. Maka pahalanya 1 qiraat. Pahalanya 1 qiraat.
Berarti satu kirot gimana tadi? Satu gunung besar. Sudah lumayan ini. Tapi kalau sampai di kuburan, 2 gunung besar. Terus sekarang yang ketiga. Ini keadaannya melaksanakan sholat jenazah tapi tidak keluar dari rumah. Apa berarti, Bu? Dia laksanakan sholat jenazah tapi tidak keluar dari rumah. Sholat apa itu, Bu? Gaib. Iya kan? Dia tidak keluar dari rumah, dia cuma sholat jenazah di rumah. Berarti sholat apa? Jenazahnya nggak ada. Berarti sholat apa? Gaib. Maka pahalanya 1 qirat menurut Ibnu Hajar. Namun tentu lebih rendah daripada poin kedua. Karena kalau yang kedua kan keluar dari rumah. Kalau ini dia cuma di rumah. Walaupun nanti tentang sholat gaib ada persian tentang masalah ini. Ada yang katakan sholat gaib tetap disyariatkan seperti dalam ulama Syafi'iyah. Ya, siapapun yang meninggal, kita tidak menyaksikan jenazahnya, lakukan sholat gaib. Ada yang katakan cuma terbatas untuk tokoh-tokoh penting saja. Ada yang katakan kalau sudah disolatkan, ya sudah, tidak perlu sholat gaib lagi. Baik, yang keempat, menghadiri saat pemakaman saja tanpa menyolatkan. Dia datang ke kuburan saja ya, tanpa menyolatkan, maka tidak mendapatkan 1 qirat. Tidak mendapatkan 1 qirat, tapi dia dapat pahala untuk kebaikannya. Tapi kalau 1 qirat tadi yang sampai sholat saja. Kalau ini kan enggak, tapi tetap dicatat dapat kebaikan sesuai amalnya. Terus yang kelima, hanya mengiringi jenazah kemudian pergi tanpa menyolatkan, tanpa ikut ke kuburan, tanpa menguburkan. Berarti dia cuma jenazahnya lagi lewat nih, dia iringi, maka dapat pahala sesuai niatnya. Dapat pahala sesuai niatnya. Sesuai niatnya karena mengiringi. Beda kalau dia kena macet, Bu. Jenazahnya lagi keluar, kena macet di belakang, ngikut jenazah. Niatnya apa? Oh, saya mau pergi ke tempat tujuan sana, tapi jenazah ada yang keluar. Niatannya ngiringi jenazah enggak? Enggak. Seandainya jenazah enggak ada, saya enggak akan ngikut. Nah, ini nggak masuk. Kalau ini memang dia niatkan mau ngiringi jenazah. Jelas 5 ini? Ya. Ini tergantung amal masing-masing nih. Dan ini pembagiannya adil. Kalau lengkap, mulai dari hadiri, kemudian nyolatkan, kemudian datang ke kuburan, dikuburkan. Di bawahnya apa? Masih dapat 1 qirat. Hadiri jenazah terus nyolatkan. Ini paling mungkin, Bu. Kalau kita mungkin sampai kuburan agak sulit, minimal ini yang kedua dapat 1 qirat. Kalau enggak yang ketiga sholat gaib, enggak keluar sama sekali itu, Bu. Yang keempat, yang kelima masih di bawahnya. Catatan, ini untuk ibu-ibu, belum saya singgung. Tadi kan umum itu, Bu. Sekarang pertanyaannya, ibu boleh nggak hadiri prosesi sampai di pekuburan? Ibu-ibu, kenapa nggak boleh? Dan kenapa boleh? Perlu dibahas nggak? Perlu, Bu. Baik, coba lihat tadi sini ya.
Hadisnya itu dari Ummu Atiyah. Ia katakan, nuhina anittibail janaizi. Kami itu dilarang mengiringi jenazah. Berarti apa? Mengiringi jenazah ke pekuburan. Walam yu'zam alaina, namun larangan itu tidak terlalu tegas pada kami. Maka mayoritas ulama berpandangan wanita dimakruhkan keluar mengiringi jenazah. Makruh. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama? Imam Nawawi katakan gini, makna hadis adalah Rasulullah SAW melarang para wanita untuk mengiringi jenazah, dan larangannya itu makruh tanzih. Memang tidak diharamkan, baiknya tidak dilakukan. Ulama Syafi'i berpendapat hal itu makruh dan bukanlah haram. Al-Qadhi Iyad menyatakan bahwasanya mayoritas ulama melarang para wanita mengiringi jenazah, sedangkan ulama Madinah masih membolehkannya. Begitu pula dengan Imam Malik, namun beliau memakruhkan untuk para gadis. Apa sebab tadi dikatakan makruh, Bu? Apa sebab dikatakan makruh? Yang paling sulit tahan nangis itu perempuan. Biar proses jenazah itu mudah sampai di pemakaman, ya, maka wanita baiknya nggak ikut. Namun kalau sudah dimakamkan, nah terus mau ziarah, monggo silakan. Masuk dalam hadis, zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Berarti ziarah silakan, namun kalau dalam masalah pemakaman baiknya tidak ikut. Seandainya ada yang ikut tidak berdosa, namun disarankan tidak ikut. Nah, adapun kaitannya dengan tadi kita bahas jenazah ini, Ibu. Kaitannya dengan jenazah ada 4 hukum wajib yang dilakukan oleh orang yang hidup. Hukumnya fardu kifayah, Bu. Pertama, dimandikan. Jenazahnya dimandikan. Yang kedua, jenazahnya dikafani. Yang ketiga, jenazahnya disolatkan seperti yang tadi kita bahas pahalanya. Yang keempat, jenazahnya itu dikuburkan. Ibu beri catatan di sini, 4 hal ini berlaku. Ini kata ulama Syafi'iyah, berlaku untuk jenazah apapun selama itu muslim, Bu. Asalkan bukan mati syahid. Kalau mati syahid ada proses sendiri. Selama itu muslim, walaupun matinya karena tenggelam, walaupun matinya karena bunuh diri. Ingat kata bunuh diri itu catat, Bu. Karena sering ditanya di masyarakat ini. Ustadz, itu matinya bunuh diri, Ustadz. Kami boleh datang sholatkan apa enggak? Kalau pandangan para ulama, tetap disolatkan selama itu muslim. Saya pertanyakan ini, Bu, orang gantung diri, mati bunuh diri, masih muslim apa kafir? Hei Ibu, ini kok ragu jawab ini? Orang mati gantung diri, mati bunuh diri, masih muslim apa kafir? Apa sebab dia kafir, Bu? Ayo coba tunjukkan ke saya. Apa sebab dia kafir? Hah? Mana yang menjadi sebab dia kafir, Bu? Kalau karena mati, oh dia bunuh diri gara-gara buat syirik langsung mati gitu ya. Nah, wajar tuh. Matinya berarti karena syirik kan? Ini muslim, Bu. Mungkin ada yang putus asa dengan kehidupan. Ada yang depresi, ada yang mikir utang berat. Ada yang punya problem berat, mikir langsung gantung diri, Bu. Ada yang baru dikejar sama debit kolektor, langsung gantung diri juga, Bu. Apa kafir? Enggak. Dosa besar enggak? Iya, salah itu, salah.
Namun apakah tidak diperlakukan jenazahnya seperti muslimin lainnya? Tetap diperlakukan sama. Karena sebagian masyarakat tuh kalau tahu kayak gini, biasanya dari rumah sakit itu langsung bawa ke kubur, Bu. Sebagian masyarakat loh itu. Kalau begitu tetap disolatkan enggak? Saya pernah dapati kasus jamaah di lingkungan saya, Bu, mati gantung diri. Punya problem rumah tangga lah, mati gantung diri. Saya nggak mikir panjang lebar, sudah saya datang aja, kasihan dia. Karena anak-anaknya juga ngaji dengan saya. Sudahlah, bapaknya meninggal ya, sudah gimana lagi? Tetap disolatkan. Dia butuh doa juga, Bu. Dia butuh syafaat kayak tadi kita bahas itu. Dia butuh banget. Maka ulama Syafi'iyah itu katakan tetap disolatkan. Tadi 4 hal tadi, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, tetap berlaku juga untuk dia. Sekarang untuk sholat jenazah. Nah, nanti dimandikan, ibu pelajari sendiri, yang dikafani nanti sendiri pelajarannya. Sekarang yang menyolatkan. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Rukun sholat jenazah itu ada 7. 1. Niat. 2. 4 kali takbir. 4 kali takbir. Nanti saya contohkan, Bu. 3. Al-qiyamu alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Berarti sholat jenazah sambil berdiri, Bu. Yang mampu berdiri, berdiri. Ya. Kalau nggak mampu berdiri, ya mampunya dengan kursi, kursi. Terus yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, sholawat pada Nabi setelah takbir kedua. Terus yang ke-6 ya, ad-du'a lil maiti ba'da tsalisah. Doa kepada jenazah, doa kebaikan kepada jenazah setelah takbir ketiga. Kemudian yang ke-7, salam. Coba ulang. 1 apa, Bu? Niat. 2 4 kali takbir. Ada kalimatnya ruku dan sujud di situ, Bu? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Dari nomor 1 sampai 7 ada ruku dan sujud? Nggak ada ya? Berarti cuma 4 kali takbir saja, Bu, berdiri semua. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kalau ada yang melakukan ruku dan sujud, waduh, ini memang orang nggak pernah ngaji tenanan ini, Bu. Apalagi ibu Pak dengan keluarga sendiri, malu-maluin nanti kayak gitu. Kok ruku dan sujud? Kamu apa nggak tahu sholat jenazah? Sholat jenazah nggak ada, Bu, ruku sujud, Bu. Terus yang ketiga apa? Berdiri bagi yang mampu. Berarti takbir semua tadi dalam keadaan berdiri, Bu. Berdiri. Seperti kita posisi baca surat itu. Terus yang keempat, baca surat Al-Fatihah. Di situ tidak disebut setelah takbir pertama. Nggak ada kan? Namun afdolnya setelah takbir pertama. Kok bisa, Ustaz? Iya, seandainya ada yang setelah takbir 1, dia itu tidak baca Al-Fatihah, ingatnya di takbir kedua, maka surat Al-Fatihah dibaca setelah takbir kedua. Maka kalimat untuk yang surat Al-Fatihah tidak diiringi dengan setelah takbir pertama. Enggak kan? Berarti nanti kalau lupa boleh dibaca setelah takbir kedua, lupa lagi setelah takbir ketiga. Yang penting dalam sholat jenazah ini ada surat Al-Fatihah. Ada situ surat pendek, Bu? Ada? Kul-kul ada situ, Bu? Nggak ada. Berarti cukup. Pakai ta'awudz enggak Al-Fatihah, Bu? Pakai. Iftitah pakai atau tidak? Tidak pakai. Jelas itu? Langsung masuk Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah lengkap. Tanpa baca surat lagi setelah Al-Fatihah ya. Terus setelah itu yang kelima, sholawat pada Nabi setelah takbir kedua. Selawat pada Nabi bagaimana, Bu?
Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah sholawat, Bu. Yang lengkapnya ibu baca seperti saat baca tasyahud, Bu. Setelah tasyahud, Allah salawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau sesuai versi yang ibu hafal. Lengkap lebih bagus ya, pakai salawat Ibrahimiyah. Sekarang yang keenam, doa lil mayyit, doa kebaikan untuk jenazah setelah takbir ke-3. Yang ibu hafal apa? Coba, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idzu min adzabil qabri wa adzabin nar. Sampai situ? Potong ya, terpotong ya doa ibu ya. Sampai mana? Hah? Cuma sampai Allahumma fir lahu warhamhu wa fi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asim. Sama dengan wong Gunung Kidul ya ini ya. Saya di sana tanya juga, kok sampai di situ? Kok saya yang hafal sampai akhir? Saya sampai buat lembaran, Bu, itu. Jadi saya tuh ngajar di kampung. Kebetulan itu yang biasa dulu yang nyolatkan jenazah itu cuma beberapa orang tertentu. Warga itu jarang yang nyolatkan. Saya bilang, ini gimana nih warga nggak ada yang nyolatkan seperti ini nih. Saya gerakinnya tuh dengan cara saya ngajarin mereka dulu. Baik, besok pelajaran sholat jenazah semuanya. Terus tadi rukun-rukunnya saya ajari. 4 kali takbir tadi ya. Al-Fatihah kan sudah hafal. Sholawat kan tadi sudah, tinggal doa ini. Doa ini gak hafal-hafal nih. Nah, saya kasih lembaran, Bu. Ini lupa saya bawa lembarannya tadi. Cuma 1 lembar aja. Saya kasih yang versi panjang. Kenapa saya kasih versi panjang, Bu? Doa makin panjang makin bagus untuk jenazah, Bu. Setuju nggak? Dia butuh doa banyak. Ibu jangan pakai versi-versi singkat kalau yang ini, Bu. Please deh. Terus saya kalau ini nggak mau kasih singkat-singkat, Bu. Saya kasih tahu versi singkatnya ada sebenarnya. Ibu motong cuma sampai di sini ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Berhenti situ. Itu sudah dinamakan doa, Bu. Jadi doa ibu sudah sah. Tapi saya tidak ingin yang ringkas. Kenapa? Dia butuh doa banyak, Bu. Versi Nabi itu doanya lengkap banget tuh. Awal itu isi rahmat. Ya Allah berikanlah dia rahmat, ya Allah berikanlah dia ampunan. Terus yang kalimat berikutnya nanti, ya Allah gantikanlah keluarganya dengan keluarga yang baik, jadikanlah rumahnya dengan rumah yang baik, pasangannya dengan pasangan yang baik, jauhkanlah dia dari siksa kubur, masukkanlah dia dalam surga, jauhkanlah dari siksa neraka. Ampuh banget, Bu, doanya, Bu. Apalagi sholat tadi berapa orang? 40, 100, doanya semuanya kompak. Masa nggak didapat ampunan, Bu? Maka yang ini jangan pakai versi ringkas, Bu. Nanti berikutnya ingatkan saya ya. Saya kasih doanya ini 1 lembar aja. Ibu bawa pulang 1 lembar ini. Nanti ada versi lagi untuk bayi. Nah, nggak hafal pasti nih. Pasti nggak hafal. Nggak hafal loh. Jadi bayi yang meninggal kan disolatkan juga tuh, Bu. Itu ada doanya. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Nanti baca yang panjang tadi, nah tambah ini. Kalau saya hafal beberapa versi, Bu. Ada 3 versi yang saya hafal. Panjang-panjang semuanya. Saya kenapa hafal itu? Ini orang yang didoakan nanti itu dia sangat butuh sekali ampunan-ampunan. Doanya banyak, Bu. Lebih banyak yang dihafalkan lebih bagus. Apalagi yang meninggal keluarga dekat, Bu. Kita nggak bisa harap orang lain untuk doakan, Bu. Orang lain belum setulus kita. Betul nggak? Orang lain tuh nggak setulus kita loh. Kalau kita, oh ini keluarga saya, ini orang tua saya, oh ini saudara saya. Doanya biasanya lebih tulus.
Nah, berarti doa ibu sudah sah tadi ya? Sah nggih? Wes, sudah sah. Versi panjangnya nanti. Baik, setelah takbir ketiga. Nah, sekarang keempat, yang terakhir, rukun ketujuh. Apa sih itu? Salam. Nah, itu setelah takbir keempat. Di situ tidak disebut doa lagi. Seandainya mau ditambahkan doa lagi setelah takbir keempat boleh. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Bisa. Terus salam. Salamnya berapa kali? Nih ibu-ibu, salamnya berapa kali? Wallahu a'lam. Berapa kali ibu? Kalau ibu sholat pas di Masjidil Haram itu 1 kali memang. Namun afdolnya 2 kali. Sama seperti ibu salam dalam sholat. Kalimatnya ingat untuk ucapan salam dalam sholat 5 waktu, dalam sholat sunnah maupun sholat jenazah. Kalimatnya berhenti saja sampai assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baik, coba lihat. Sebentar. Ini saya sholat kesini aja ya. Jenazahnya depan. Kalau laki-laki saya berdiri di mana, Bu? Jenazahnya laki-laki, saya berdiri di mana? Kepala. Kalau jenazah perempuan, nah di tengah sini. Ya. Ini jenazahnya laki-laki. Baik. Berapa kali takbir tadi? 4. Saya niat, terus nanti 4 kali takbir. Allahu Akbar. Pandangan saya kemana, Bu? Ini jenazah depan saya. Pandangan saya kemana? Depan? Atas? Mana, Bu? Ibu sholat itu biasanya pandangannya kemana? Taib. Maka sholat jenazah pandangannya juga ke bawah, Bu. Bukan lihat jenazah. Sama seperti ibu. Ibu lagi depan Ka'bah ini ya, depan Ka'bah. Ya Allah, Ka'bahnya besar sekali ya Allah, saya rindu Ka'bah itu. Ibu lagi sholat nih, pandangannya kemana? Pandangan tetap disunahkan ke tempat sujud meskipun sholat jenazah, jenazahnya di depan ibu, tetap pandangannya gini. Allahu Akbar. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah ya. Terus sekarang saya takbir kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir kedua baca selawat tadi ya, Allahumma sholli ala Muhammad, salat Ibrahimiyah ya. Terus setelah itu takbir ketiga, Allahu Akbar. Baca apa tadi? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, seterusnya. Setelah itu takbir lagi keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da waghfir lana walahu. Setelah itu salam. Assalamualaikum. Salam itu saat saya ucapkan salam pandangan ke kiblat. Terus baru noleh ke kanan. Pandangan itu cukup pipi kelihatan orang belakang, bukan lihat orang belakang. Paham bedanya? Kalau lihat orang belakang, oh Bu Sinta nih kalau Bu. Lihat pipi kelihatan orang belakang. Jadi gerakannya santai, nggak maksa gitu loh. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sudah turun nggak apa-apa? Ya, assalamualaikum warahmatullah. Sebagian imam itu buka kanan gini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak perlu. Biasa aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Pipi kelihatan orang belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai. Setelah sholat ini doa lagi nggak, Bu? Hah? Setelah sholat jenazah doa lagi atau tidak, Bu? Ibu di dalam sholat ngapain tadi? Paham nggak, Bu? Tadi dalam sholat ngapain? Doa. Sudah, intinya dalam sholat jenazah itu doa itu tadi, Bu. Ya, intinya dalam sholat jenazah itu doa itu tadi. Sudah selesai, sudah. Perlu pakai zikir seperti kita ba'da sholat? Enggak. Sudah selesai. Sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, bubar.
Sudah selesai itu. Tidak ada aktivitas lagi tertentu setelah itu. Jelas itu, Bu? Nah, itu simpelnya sholat jenazah. Itu tinggal dibiasakan. Kalau mau layak, takziah, nah biasakan tujuan utamanya saya mau nyolatkan, Bu. Bu, efeknya luar biasa banget kalau sholat jenazah itu, Bu. Ada orang yang senang pada ibu sholatkan jenazah, dia senangnya bukan main. Masya Allah nih, ibu ini sholatkan jenazah orang tua saya ini. Ada orang yang nggak senang sama ibu datang terus nyolatkan jenazah, masa dia mau nolak, Bu? Ada orang yang mau nolak, datang mau doakan orang lain loh, masa mau nolak? Nggak mungkin. Maka hidup di masyarakat kayak gitu, Bu. Dan tidak perlu di sini pandang ini afiliasinya apa, Bu. Ibu itu muslim, maka selama yang meninggal muslim beda afiliasi. Paham tuh afiliasi dah, Bu? Siapapun dia nyolatkan, Bu, selama itu muslim. Sekarang pertanyaannya lagi, Ustadz, yang saya nyolatkan ini nggak biasa sholat, disolatkan atau tidak? Nih ibu-ibu, ragu-ragu lagi nih kayaknya, wes. Sudah mau kena syubhat dari saya ini kayaknya. Disolatkan atau tidak, Bu? Hah? Sholat atau tidak? Kalau saya nggak mau mikir dia sholat apa enggak, Bu. Yang penting dia muslim. Nggak usah saya nanya-nanya. Oh, tuh Ustadz, ada yang sana ini tetangga ini meninggal tuh, ya. Terus saya nggak nanya-nanya dulu, itu sholat apa enggak. Biasa yang saya tanya cuma satu hal, Bu. Kalau sudah saya ragu itu paranormal apa bukan itu loh. Nah, itu baru saya nggak mau nyolatkan itu. Tapi selama dia itu muslim, mau dia sholat atau enggak itu urusan lain. Pokoknya datang nyolatkan, lebih aman. Dan ingat, hukum sholat jenazah ini fardu kifayah. Sebagian sudah nyolatkan, Bu, yang lainnya nggak ikut, sudah mencukupi kifayahnya tadi. Nabi SAW itu beliau penyikapan berbeda pada jenazah tertentu, Bu. Ada jenazah dihadapkan kepada beliau tanya terlebih dahulu, jenazah ini punya utang apa enggak? Wahai Rasulullah, dia punya utang, wahai Rasulullah. Sudah, yang lainnya nyolatkan, saya nggak nyolatkan, Rasul nggak nyolatkan. Namun ketika jenazah berikutnya datang lagi, Rasul tanya lagi, punya utang enggak? Iya ya Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang balas, wahai Rasulullah, dia punya utang, namun saya yang nanggung utangnya nanti. Baru Rasulullah SAW itu yang nyolatkan jenazah itu bersama para sahabat. Ini pertanda sholat jenazah hukumnya apa, Bu? Fardu kifayah. Mungkin pada orang tertentu ibu nggak mau nyolatkan, terserah ibu. Tapi kalau dalam satu kampung, kok jenazah ini nggak diurus, padahal itu muslim, kok jenazah ini nggak disolatkan, padahal muslim, dosa satu kampung semuanya, Bu. Ini urusan pengurusan jenazah fardu kifayah tadi loh, Bu. Satu kampung nggak ngurus ini, satu kampung dosa, Bu. Nggak memenuhi fardu kifayahnya. Seperti tadi yang saya sebutkan itu, sebagian orang itu nyingkapi jenazah-jenazah tertentu, sudah dari rumah sakit sudah dibawa pulang langsung di kuburan. Saya sering nanya itu jenazahnya siapa yang nyolatkan? Kok langsung main dikubur-kubur saja? Mungkin ada yang mati karena tadi gantung diri, ya. Ada yang mati juga punya problem gitu. Yang enggak seperti itu. Selama jenazahnya ada, 4 hal tadi dilakukan: dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Selama itu muslim disikapi kayak gitu, Bu. Dan manfaatnya luar biasa. Apalagi tadi kita sudah tahu manfaatnya dapat 2 qiraat jika sampai dikuburkan. Kalau tidak sampai dikuburkan dapat pahala berapa? 1 qiraat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk amalan ringan hari ini. Nomor 7 tadi memperbanyak sujud atau sholat sunnah. Nomor 8 tadi apa? Menghadiri prosesi jenazah. Nanti pertemuan berikutnya tentang masalah puasa-puasa. Baik,
Silakan jika ada pertanyaan. Kalau jadi bawa PPN gini Bu, kan tambah gerakan lagi. Semampu ibu saja, makanya saya tadi sarankan ibu hafal di luar sholat jenazah bacaan itu. Jadi kalau saya dulu itu mau hafalnya, pas ada kematian saya sudah siap-siap mau hafalkan itu Bu, sehingga berulang lagi ada kematian lagi makin hafal lagi. Jadi sebelum ibu nyolatkan persiapan dulu, minimal ibu tadi yang panjang itu ibu baca sedikit, saya sudah lumayan Bu. Makin berkembang lagi kan makin bagus. Sementara pakai yang tadi dulu yang ibu sudah hafal, nah terus makin hafal lagi gitu. Itu ya. Untuk buku sumbangan kematian itu apa? Kalau nggak mau menerima sumbangan terserah dia, terserah tuan rumah. Yang mau menerima juga tidak masalah. Sifatnya urf, tradisi, boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenazahnya laki-laki atau perempuan? Tadi saya belum ajarkan kalau jenazah laki-laki dan perempuan ya. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Kalau tidak tahu, ibu tetap pakai Allahumma gfir lahu saja, tidak masalah. Namun kalau mau bagus, sebelum nyolatkan tanya dulu yang meninggal ini kakung apa putri, gitu aja, selesai Bu. Saya biasanya nanya dulu, ini yang meninggal ini siapa ya? Oh, diberitahu ini yang meninggal laki-laki ya, saya umumkan ke jamaah ini yang meninggal laki-laki ya. Maka baiknya nanya dulu. Seandainya ibu baca Allahumma gfir lahu untuk jenazah perempuan tetap sah Bu. Ya, berikutnya lagi. Apa ini Bu? Sholat jenazah. Ketika sholat itu setelah sholat, itu pilihan imam. Tapi kalau aturannya tadi yang sholat jenazah cuma berhenti sampai salam saja, nah itu amalan dia berarti. Ya kalau ibu mau ikut ya monggo. Kalau saya sih tidak sarankan. Iya, karena setelah selesai salam sudah amalia tertentu nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak perlu, enggak apa-apa Bu. Sudah niatkan saya mau nyolatkan jenazah ini tanpa mesti tahu namanya juga. Itu. Terus nanti doanya sesuaikan tadi. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha. Kalau banyak orang gimana Bu? Hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Oke. Iya Bu. Ada lagi? Iya. Ada satu sana Bu.
Oh ya. Nggih. Baik. Saya ada baca di kayak di Naulul Roja disebutkan itu tidak disyaratkan orang yang memandikan jenazah itu harus suci dari haid, Bu. Sehingga kalau dia haid pun dia tetap masih boleh untuk memandikan jenazah. Yang dia tidak boleh apa? Menyolatkan, iya kan? Memandikan hal yang berbeda, Bu. Bukan ibadah seperti sholat, bukan seperti baca Quran. Nah, ini berbeda, sehingga tidak masalah. Sama, cuma bedanya tidak ada jenazah di depannya. Tata caranya sama ya, penuhi 7 rukun tadi, Bu. Cuma bedanya tidak ada jenazah di depan. Boleh-boleh saja, untuk orang yang sama boleh. Ya. Enggak masalah, boleh-boleh saja. Saat takziah tadi, pertanyaannya boleh enggak? Baik. Apakah boleh dinikmati ataukah tidak? Boleh-boleh saja. Nah, ini sebagian masyarakat sajian dari tuan rumah tadi alasannya nggak boleh dimakan, ini butuh dalil lagi loh ini, Bu. Masalah kita yang lihat tetangga ada yang keluarganya meninggal, kita bantu, itu urusan lain, Bu. Namun kalau dia itu keluarkan snack, keluarkan minuman, keluarkan sesuatu untuk disajikan, boleh saja, tamu layaknya tamu datang untuk nikmati. Namun kalau tamu datang kemudian bawa sesuatu untuk lebih meringankan bebannya, lebih bagus. Tapi kalau dia sajikan makanan, boleh nggak kita nikmati? Boleh, nggak ada dalil larangan di sini. Ya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, baca ta'awudz itu setiap rakaat. Jadi saat saya rakaat pertama sebelum Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdiri lagi rakaat kedua sebelum Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rakaat ketiga, rakaat keempat sama. Boleh, ada sebagian zikir pagi atau zikir sore tadi isinya doa, boleh dibaca saat sujud, tidak masalah. Baik. Saya jelaskan tadi, saya sempat sebutkan Musa itu bertanya pada Allah, orang yang paling berilmu ya. Terus Musa bertanya satu lagi, siapa orang yang paling mulia? Kemudian Allah jawab, orang yang paling mulia itu adalah orang yang mampu membalas, tapi dia memilih untuk memaafkan. Kalau mau jadi orang mulia, maafkanlah. Caranya gimana untuk kasus ini? Datang, ini orang ini sudah meninggal kan? Datang, sholatkan jenazahnya. Mudah-mudahan itu sudah bentuk memaafkan dia. Terus baik, kalau ibu seandainya tidak hafal zikir tertentu untuk sujud tilawahnya, sujud syukurnya, sujud sahwinya, ibu boleh pakai bacaan sujud biasa. Misalnya sujud tilawah,
subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh. Sujud syukur, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sujud sawi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh. Seandainya mau baca zikir tertentu lebih bagus. Baik. Asalnya itu jenazah dimandikan oleh yang sejenis. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Asalnya itu. Boleh dengan lawan jenis, boleh nanti untuk suami istri boleh, kemudian untuk yang masih punya hubungan kerabat jika tidak ada yang sejenis tadi. Boleh. Apa? Kalau utang tadi. Nah, itu praktek Nabi. Ini kayaknya kalau mau diterapkan zaman ini kayaknya berat banget di sini. Coba jenazah ini ya Bu, setiap kali datang nih ya. Ibu sebelum tidak layak tuh sudah nanya dulu, itu punya utang nggak si ibu itu tuh? Berat banget kan? Mungkin nanti nggak ada yang disolatkan nanti di sini Bu. Wah itu ada Bu, ada Ustadz utangnya belum bayar-bayar. Ini juga ada utangnya, nggak disolatkan. Itu tadi pilihan Nabi. Namun para sahabat nyolatkan enggak? Nyolatkan. Kenapa Rasul tidak memilih nyolatkan tadi? Beri pelajaran. Para sahabat kenapa nyolatkan? Ya karena masih boleh disolatkan. Cuma posisi Rasul beda. Saya kasih contoh. Ada seorang itu jadi tokoh, kalau dia hadir di acara tertentu masalah Bu. Misalnya nih ya, ada anak perempuan, dia itu hamil di luar nikah. Saya misalnya sebagai tokoh Bu, datang ke situ. Kalau saya datang ke situ, efeknya apa Bu? Ini nikah ya, hamil di luar nikah nih Bu. Gimana Bu? Kalau saya datang di situ, efeknya apa? Ustadz aja setuju ya kayak gitu ya. Efeknya luar biasa Bu. Ustadz nggak ada masalah tuh. Akhirnya perbuatan ini nggak ada yang ingkari. Justru dia tidak hadir. Dampaknya apa? Coba lihat nih, kayak gini saya nggak mau dihadiri. Besok-besok ada kasus kayak gini sama juga tuh nggak dihadiri. Efeknya ada. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kok yang punya utang Nabi nggak mau nyolatkan, beri pelajaran. Bahaya tuh utang tuh, nggak mau bayar-bayar, padahal mampu. Jadi Nabi SAW punya tujuan untuk memberi pelajaran. Kalau para sahabat, beliau, ya sudah, nyolatkan kalian nyolatkan, saya enggak. Namun jenazah berikutnya ada yang mau nanggung utang, Nabi tetap sholatkan. Bukan berarti tidak nyolatkan sama sekali, enggak. Itu ya. Enggak, gimana ngaminkan sholatnya sir semua kok Bu? Kepiye ngaminkan Bu? Kalau imamnya jahar mungkin itu Allahumma firlahu amin warhamu amin. Wah imamnya wesir kok Bu. Tadi saya ajarkan ini ringkasnya ya, sholat ringkasnya ya. Allahu Akbar. Apa tadi? Al-Fatihah. Allahu Akbar apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Titik. Wes. Allahu Akbar apa? Allahumma firlahu warhamu. Sudah cukup Bu. Wes. Tadi kan versi ringkas kan? Gitu. Bisa, dia bisa nyolatkan Bu. Allahu Akbar. Sekarang setelah takbir keempat, nggak usah baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Nggak usah aminkan imam juga sir sholatnya kok. Pakai versi ringkas aja Bu. Saya kalau lihat orang yang masih baru awal-awal terus, saat ini sholat jenazah gimana? Tak ajarin kamu versi ringkasnya kayak gini. Sudah dalam versi ringkas, 7 rukun tadi sudah dipenuhi, aman. Tadi kan yang saya bilang panjang tadi, ini cuma pilihan saja. Lebih panjang lebih bagus. Jadi nggak usah diaminkan kayak gitu ya. Jadi dia mau aminkan sendiri dalam rakaat apa takbir gitu ya. Amin. Amin. Padahal nggak tahu titiknya di mana kan. Wes, yuk, ada lagi. Enggak juga. Namanya saja tuan rumah layani kita, walaupun dia lagi berduka kan.
Mana ada si tuan rumah itu kok tega banget ya? Kalau saya sih perasaannya tega banget ya. Tamu datang terus nggak dikasih apa-apa gitu loh Bu. Minimal air putih aja nggak keluar tuh kan? Yo terlalu gitu loh. Dia kan gitu perasaan dia. Oh ini tamu-tamu pada datang ini ya. Sudah ada minuman kemasan yang disiapkan, ada snack-snack ringan yang disiapkan. Layaknya tuan rumah umumnya seperti itu, walaupun dia lagi berduka. Kan sama juga kalau misalnya kita lagi jenguk orang sakit di rumah sakit, dia lagi sedih loh. Tapi dia bilang, ini itu ada buah-buahan itu monggo makan. Padahal buah-buahan untuk dia sebenarnya. Boleh nggak kita makan Bu? Dia ngasih loh ini. Boleh nggak? Boleh. Bukan berarti kita malah dapat kesenangan di atas dukanya, enggak. Dia ingin layani kita, kan kondisinya berbeda. Ya, jadi ini perlu diluruskan lagi di tengah masyarakat. Memang pemahaman kayak gini ada. Jadi setiap disajikan apa-apa nggak mau makan. Kalau saya ambil aja, bang dikasih. Tuan rumah layani kita. Kita juga nanti bantu dia. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Ya, mungkin terakhir Bu. Iya. Boleh memperlama doa ketika sujud, asalkan satu, tidak telat dari imam. Kalau berjamaah ya. Namun yang kedua, kalau dia sholat sendirian bebas. Namun kalau berjamaah, ingat berjamaah itu ada imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Tuh. Masih banyak? Ya. Tadi yang Allahumma firlahu tadi. Iya, dia baca dengan bahasa Indonesia. Baiknya gini ya Bu, kaidah untuk sholat. Di dalam sholat baiknya kalau ibu mampu baca bahasa Arabnya, ibu baca bahasa Arab, tidak pakai terjemah. Sama seperti dalam sholat 5 waktu juga, ibu di dalam sholat mampu baca Arabnya. Saya kan mampu baca doa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mampu ya? Nah, baca itu lebih mending daripada ibu baca versi terjemahan atau buat doa dengan bahasa Indonesia. Lebih aman pakai bahasa Arab saja Bu. Itu tidak ada debat di antara para ulama untuk ini. Yang jadi perselisihan kalau ibu pakai doa dengan bahasa Indonesia. Namun yang lebih aman kalau dalam sholat tidak pakai bahasa Indonesia, karena dapat dianggap sebagai kalam manusia, pembicaraan jadinya sholatnya nanti tidak dianggap sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang kami sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah terus nambahkan kita ilmu dan amalan-amalan kita semuanya diterima oleh Allah. Yang ringan kita diberi taufik untuk melakukannya, dan setiap amal soleh kita dimudahkan juga untuk terus menjaganya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.